Dan ini memang program pemerintah, karena memang pemerintah berharap keluarga-keluarga masa depan itu keluarga-keluarga yang terencana. Terencananya gimana? Misalkan contoh, saya itu mau punya anak umur berapa? Misalkan panjenengan nikah umur 20 tahun. Saya ini nanti mempunyai anak setahun lagi, pokoknya tahun ini, awal tahun depan, atau 2 tahun lagi. Itu antara suami dan istri harus klop. Klopnya gimana? Misalkan suaminya gini, saya pokoknya nggak mau lama-lama loh, habis ini langsung punya anak loh, Dik. Nah istrinya yang iya aja. Dan iya itu nggak dilakukan, nggak didukung. Dia tiba-tiba KB tanpa ngomong sama suami. Nah mana punya anak misalkan istri KB misalkan. Jadi harus sama-sama oke. Tahun ini tunda. Berarti kalau tunda kita KB dulu, misalkan seperti itu. Saya misalkan tahun kedua harus sudah punya rumah loh. Tahun ketiga harus punya mobil, tahun keempat harus punya ini. Ini direncanakan, di situ akan diajari gitu loh. Jadi perencanaan ini komunikasinya seperti apa? Jadi tidak nikah itu hanya tidak jadi aja enggak. Diajari perencanaan keuangannya seperti apa? Nanti diajari di situ. Misalkan pokoknya saya ini sudah nikah, kan saya tanya dari sekian peserta, saya tanya ini pekerjaannya apa? Saya tanya suatu. Oh berarti kalau yang ini nggak ada kerjaan seperti ini potensinya apa? Digali. Jadi menyadari potensi diri. Misalkan saya tak tanya ini sedikit ya. Mbak, dengan sekolahnya apa lulusannya? Manajemen. SMA ya. S1 manajemen. Terus sekarang sudah kerja belum? Belum lulus. Berarti anak-anak kan kalau manajemen itu kan pengen bekerja di kantor ya, mungkin untuk apa? Untuk membantu administrasi semacam itu ya. Berarti kan sudah ada anak-anak, oh saya ini manajemen, berarti saya nanti mau kerja seperti ini. Nah, berarti itu kan potensi kan? Potensi yang ada berdiri di Mbaknya ini harus dikembangkan. Ketika saya sudah keluar berarti saya akan bisa menciptakan pekerjaan sendiri ataupun ikut orang lain, mungkin di kantor atau di apa. Misalkan ada yang dari lulusan siapa ya ini yang suka masak ya, hobi masak ya. Hobi masak ya. Hobi masaknya apa? Hobi masak ya. Suka masaknya apa enggak? Terus dengan hobi masak jenengan itu bisa menghasilkan uang enggak? Kemarin bisa. Gimana caranya? Jualan sebelah kemarin. Oh iya, payu Mbak ya? Iya. Ya, Laku ya? laku tapi sekarang enggak. Oke, sekarang enggak ya. Ini berarti kan potensinya terhambat. Kalau enggak masaknya apa? Ini penting, nanti saya kasih tipsnya. Kebetulan saya sedang jualan keripik pisang Bu sekarang. Oh iya, sudah ada label halal belum? Belum, masih baru merintis. Baru ya. Oke, jualan keripik pisang, bisa bikin sebelah, jualan sebelah. Loh, ini bukan hal yang makan. Ketika saya tanya ini potensi apa, hobinya apa, adalah saya nggak tahu ya apa hobi saya nggak tahu bisa apa. Jadi entah itu bisa masak, entah itu bisa jahit, entah itu bisa bikin seblak, itu adalah potensi. Dan potensi itu silakan dikembangkan untuk menghasilkan sesuatu. Ya tadi saya itu contoh gini, saya itu punya tetangga, dia itu hanya di rumah tangga. Tapi dia setiap masakannya diupload. Di satu bunda ini hari ini saya masak ini, hari ini saya bikin buah ini. Itu orderannya itu melebihi restoran yang di tengah kota ini. Dia nggak perlu buka warung, nggak perlu buka restoran di keramaian, cukup di rumah orderan sudah datang. Saya sendiri juga kantor saya sering pesen ke dia. Dia kan udah nggak kena pajak, jadi lebih murah dibanding yang di toko-toko. Itu namanya mengembangkan potensi. Kalau yang mas-masnya misalkan saya itu kok seperti nggak punya potensi, punyanya HP, saya bisanya mainan HP. Nah dengan HP bagaimana mengeluarkan uang? Contoh misalnya kalau nggak ada nyambi kerjaannya karena tiap hari melamun saja di rumah, cobalah ikut aplikasi Grab, aplikasi Gojek. Jadi kan kalau ada ting-tung memanggil, ya ngantar pelanggan ke terminal, itu kan juga nggak masalah.
Kalau jalan pas nggak pengen ngantar, ya dimatikan aplikasinya juga nggak masalah. Itu sangat bisa menjadi kerja sampingan. Kalau kita itu jangan makan gengsi. Kalau makan gengsi nggak bisa hidup. Jadi saya kalau bilang seperti ini bukan berarti saya ini PNS terus saya itu nggak ngalamin. Loh, nggak juga sih, saya ini walaupun PNS juga udah pernah mengalami bagaimana jualan itu. Saya kalau ambil misalkan snack itu bal-balan, itu saya kemas, saya bikin brand, itu setiap hari itu banyak pedagang yang ambil tempat saya nggak grosir. Tapi karena sekarang waktu saya kan banyak keluar kota ya, banyak ini lintas kota hampir tiap minggu saat itu keluar, sehingga nggak sekarang udah tak tutup itu apa-apanya usaha saya. Nah di situ itu bisa kalau ambil seperti itu keuntungannya 100% lebih, tidak hanya 50% kalau ambil seperti itu. Ini contoh ya, jadi saya ambil contoh semangat itu seperti itu. Dan kita masing-masing punya potensi, tidak ada orang yang tidak punya potensi. Ada juga kita katanya, saya ini bisanya hanya nyuci. Nyuci itu kan tidak hanya kan, kalau jalan buka laundry kan bisa. Kalau nggak punya mesin cuci sendiri, nyabang ke laundrynya orang, nanti dia akan dikasihkan ke jenengan. Dan itu jenengan tinggal terima fee-nya. Bisa. Jadi banyak cara. Kita itu kreatif, menumbuhkan kreatif itu seperti itu. Jadi kalau sekarang banyak anak-anak muda itu kalau misalkan hari Minggu atau hari Sabtu kerjaan baru jualan apa, udah menggelar karpet atau meja. Itu biasa, jangan gengsi. Itu berarti jenengan mandiri sudah punya poin tersendiri. Kalian tahu, pertama harus tahu potensi diri. Saya ini bisa apa, saya ini hobinya apa, saya pengen pekerjaan itu sesuai dengan hobi yang saya geluti, seperti itu. Jadi dari hobi itu bisa menghasilkan uang, dari keinginan cita-cita itu juga bisa menunjukkan kita untuk bisa menghasilkan sesuatu. Saya itu nggak suka kerja, suka saya hanya selfie foto-foto. Loh itu juga potensi itu. Loh banyak orang yang nggak bisa moto, Arab selfie, loh kok nggak bener. Ya contoh misalkan kita bisa bergabung di konten kreator, jadi youtuber, jadi vlogger gitu. Ada yang nggak sini yang youtuber atau vlogger? Belum ada. Berarti kalian kalah loh dengan saya. Saya ini gini-gini, saya juga vlogger. Jadi saya itu bergabung di agensi di Snack Video juga. Di situ ada. Kalau kalian mau, tadi lupa ya yang kelas sama tadi minta akun saya lupa minta kasih. Di situ saya juga, tapi saya itu akunnya ini temanya quotes, jadi seperti semangat gitu. Jadi kadang saya sambil nyanyi gitu, sambil nyanyi gini-gini terus tak kasih quote terus saya share. Itu banyak, itu sudah 2,23K pengikut saya. Itu YouTube. Ya saya di Snack Video. YouTube juga punya tapi nggak begitu saya aktifkan ya. TikTok Ya semacam TikTok punya tapi sudah tutup TikTok saya. Soalnya untuk zaman sekarang kan kebanyakan orang menggunakan TikTok. Jadi memang kalau TikTok itu cenderung anak remaja ke bawah ya. Jadi kalau Snack Video memang cenderung orang dewasa ke atas ya. Remaja ke atas, remaja jarang-jarang yang masuk ini. Remaja jarang yang masuk Snack Video, itu dewasa ke atas. Kalau di TikTok memang cenderung ke remaja, ke anak-anak